warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rencang satu semuanya. Apa kabarnya di kesempatan pagi hari ini? Semangat pagi buat adik-adik semuanya dan juga semangat pagi buat semuanya rencang satu ya di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah Putra bisa kembali hadir lagi seperti biasa menjadi dalam program khusus yaitu satu dalam pendidikan ya. Dan juga pagi hari ini Putra bersama SMK Negeri 1 Cisarua dan juga di sini sudah hadir ada Bapak Kori. Selamat pagi Pak Kori. Selamat pagi. Ada juga Ibu Pipit. Selamat pagi Ibu. Semoga kita semuanya senantiasa selalu diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat adik-adik kita, buat para gurunya dan juga buat semuanya masyarakat Indonesia pada umumnya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga buat renyang satu semuanya di sini Pak Ustadz Lori dan juga Bu Ayah Pipit akan memberikan materi dari pendidikan agama Islam ya. Dan juga tentunya siaran ini juga bisa disaksikan melalui live streaming langsung di YouTube channel 1 channel dan juga live streaming radionya dan di frekuensi 107,8 Radio 1 FM. Dan juga di kesempatan pagi hari ini ya buat adik-adik semuanya di rumah jangan lupa seperti biasa disimak materinya secara baik-baik ya. Dan juga mungkin nanti akan mendapatkan tugas dari Ibu dan Bapak guru kita di sini dan juga tentunya buat Bapak dan Ibu silakan untuk memberikan materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah yang ala nikmatil iman, alhamdulillah yang ala nikmatil Islam, alhamdulillah yang ala nikmatil rizki, alhamdulillah yang ala nikmatil taubah, alhamdulillah yang ala nikmatil ukhuwah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita di sini masih bisa berbagi ilmu ya Pak. Ya. Alhamdulillah, dan hari ini insya Allah saya Pipit Nurlaini dan juga ada rekan saya yaitu Ustadz Kori. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah masih ya dalam kondisi COVID seperti ini kita belajar dalam jarak jauh ya Pak. Betul. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal ibadah bagi kita. Amin. Dan kita sapa juga untuk semua rencang satuhu. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan juga terkhusus untuk siswa-siswi yang sedang belajar daring, mudah-mudahan tetap semangat meskipun kita belajar dalam jarak jauh, tapi alhamdulillah ya Pak, serasa dekat dengan mereka gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan teknologi juga gitu ya Pak ya. Banyak sekali pendukung gitu ya Pak ya. Dan baik insya Allah hari ini kita akan sedikit bahas ya Pak ya untuk materi baru yaitu tentang iman kepada Rasul Allah gitu. Dan materi ini berhubungan erat dengan materi-materi sebelumnya Pak, khususnya untuk tingkat kelas 11. Ada yang hindari kekerasan. Kenapa sih berhubungan dengan para Rasul ini? Karena ada satu ayat yang dimana di sana ada yang dikhususkan tentang kaum Bani Israel kemarin gitu Pak. Oh iya betul. Ya itu ya Pak ya. Iya. Apa sih dari Bani Israel dengan hubungannya dengan para nabi dan rasul itu ada sekali ya Pak ya. Banyak sekali ya Pak ya. Betul. Kemudian 2 minggu ke belakang kita pun belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ini berhubungan juga. Iya, sekarang udah masuk ke aspek akidah ya sekarang ya, keimanan. Dasar gitu ya Pak ya, lebih dasar. Baik, langsung saja anak-anak atau semua rencang satu khususnya siswa-siswi kita sudah disiapkan semua modul dan lain sebagainya sebagai pelengkap juga. Baik, langsung saja. Hari ini kita akan belajar tentang dari yang arti iman dulu nih Pak. Betul. Arti iman sudah kita banyak pelajari atau sering kita baca-baca mungkin ya. Sudah tidak aneh didengar gitu ya Pak ya. Tapi ada juga yang masih menerima arti dari ataupun pengertian iman itu masih sangat sederhana Bu Pipit ya. Coba misalkan kita kalau ada di sekolah nih ya, anak-anak, saya sering setiap tahun menanyakan ketika masuk ke aspek akidah itu menanyakan arti dari iman. Ya, kebanyakan mereka percaya Pak. Percaya gitu ya Pak. Pasti dijawab dengan kata itu ya Pak ya. Jadi percaya Pak. Terus udah yakin. Pak, percaya aja Pak. Yakin Pak ditambah tuh ya, yakin. Oke, terus udah. Jadi
hanya sebatas itu saja ya. Jadi memang kalau misalkan hanya sebatas itu tidak aneh ya ketika anak muda zaman sekarang itu sebatas percaya dan meyakini saja ya. Itu saja ya, ternyata lebih dari itu ya pengertian iman seperti itu ya. Coba dari Pipit, pengertian iman itu seperti apa? Kalau secara bahasa iman itu yakin, percaya atau yakin. Betul. Ya, kalau secara istilah iman itu adalah meyakini dalam hati, diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari begitu, Pak. Nah, itu ya. Jadi ada 3 tahapan atau yang harus semuanya harus terpenuhi ya, Pak. Ada 3 komponen lah ya. Kalau masak mah ada 3 bahan pokok mungkin ya, yang kalau misalkan tidak ada satu tak sempurna, gak akan jadi ya makanan itu. Atau misalkan yang sekarang kita bicarakan tentang keimanan, kalau misalkan hanya satu berarti belum iman ya, belum sempurna. Betul sekali itu ya. Jadi memang tidak hanya dari hati saja ya, perlu juga dengan lisannya ya. Bukti gitu ya, buktinya ya dibutuhkan dengan apa, Bu? Kenapa? Kalau untuk lisan diartikan ataupun dibuktikan dengan apa? Dengan apa namanya? Kalau kita mengimani, contohnya saja ya, Pak ya, biar lebih kalau iman kepada kitab contohnya lah. Misalnya dengan cara membacanya. Dibacanya gitu ya. Betul. Diaplikasikan gitu. Kalau diaplikasikan lebih pada kehidupan sehari-hari gitu ya, Pak ya. Iya. Yang ketiga ya diamalkan ya isinya ya. Nah, itu kan ketika sudah melampaui yang pertama dengan hati, itu pasti ya akan berani ya dengan lisan. Nah, ketika sudah hati dan lisan itu bersatu, maka seluruh tubuh juga akan siap menjalankan, mengikuti segala sesuatu yang ada di rukun iman. Ya, seperti itu. Maka dari itu yakin, percaya saja tidak cukup ya, karena ada pengertian secara istilah itu nanti disempurnakan ya dengan 3 komponen itu, seperti itu. Nah, sekarang juga mungkin rencana 1 khususnya para siswa, nah barangkali masih ada nih ya, karena apalagi kalau sekarang yang mendengarkannya kelas 10, tingkat 10 itu pasti hanya sebatas yakin dan percaya saja ya, karena memang pengalaman, Bu ya, dari tahun ke tahun ketika mengajar itu saya misalkan memberikan pertanyaan itu yang sebatas percaya dan yakin saja ya, terlupakan tuh yang 3 komponennya itu. Malahan itu yang paling penting ya dari iman ya. Insya Allah kalau udah 3 tingginya bisa kita lampaui, kerjakan, insya Allah ya, apapun godaannya bisa kita tepis ya, bisa kita bisa kita hindari lah segala bentuk maksiat, segala bentuk hal-hal yang memang Allah tidak suka ya, atau Allah larang, seperti itu, Bu. Padahal rukun iman ini dari tingkat SD, bahkan dari anak kecil PAUD itu sudah dipelajari ya, Pak ya. Cuman ya itu ya, kompleksitas maksudnya atau kedalaman materinya ya itu justru ini bertahap ya, Pak ya. Ya bertahap. Ya, mungkin dari kecil kita hanya sebatas menghafal, menyanyi ya, gitu menyanyi ya, Pak. rukun iman ada berapa, rukun Islam ada berapa. Naik ke tingkat SD lebih ke pemahaman lanjutan mungkin ya, SMP, SMA, nama-nama Rasul, masih menghafal ya, masih menghafal, karena mungkin itu bekal ya harusnya ya, maksudnya dasar bagi kita, ya. Kalau udah tahu tentang rukun-rukun, syarat-syarat yang ada dalam syariat Islam, itu nanti ketika dijelaskan di tingkat lanjutan SMP atau misalkan SMA, SMK, itu lebih mudah harusnya ketika menerima ya, ataupun memahami materi itu. Nah, tapi mungkin terus bertambah, tapi mungkin ya karena berbagai macam faktor mungkin ya, Bu ya, sekarang itu anak-anak jadi ya stucknya di ini gitu, di pengetahuan yang kita dari awal lagi. Ya, rukun iman ada berapa? Sepi tah culang cilengnya 5 gitunya, 7 gitunya. Wah, ya. Nah, sekarang di kesempatan kita hari ini mudah-mudahan para siswa juga sudah siap ya dengan dasarnya ya, agar nanti
ketika menerima penjelasan ini juga insya Allah ya bisa lebih mudah dalam mencerna materi kita hari ini ya, seperti itu. Itu mungkin Ya. kalau untuk apa ya namanya gambaran tentang pengertian imannya ya, seperti itu. Jadi iman kepada Rasul itu Ya. merupakan salah satu rukun iman ya Pak ya. Betul, betul. Rukun yang keempat. Ya. Rukun yang keempat. Kemudian langsung ini kepada Rasulnya gitu ya Pak ya. Ya, boleh. Apa sih perbedaan antara Rasul dan Nabi gitu? Iya. Rasul sering kita dengar ya. 25 Nabi dan Rasul. Lalu apa bedanya sih Pak antara Nabi dan Rasul gitu? Soalnya ada kata dan ya, pemisah kan, itu kan berarti dan ya. Kalau atau mungkin bisa pengganti, tapi ketika dan, oh berarti dua istilah yang berbeda ya, seperti itu. Nah kira-kira untuk pengertian Nabi dan Rasul itu seperti apa? Ya, kalau Nabi ini perbedaan ya Pak ya. Ya, Nabi adalah manusia terpilih, manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan wahyu atau risalah dan ditugaskan untuk menyampaikannya kepada umatnya. Iya. Tidak diberi kesempatan Pak. Tadi salah ya Pak ya. Oh kebalikannya mungkin. Kebalikannya. Ya? Jadi kita ulangi lagi nih Pak. Oke. Ya, Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberikan risalah atau wahyu dan tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi untuk dirinya sendiri mungkin untuk ya. dirinya sendiri. Oh, ya gitu. itu. Kalau Rasul yaitu tadi Rasul adalah manusia pilihan Allah, manusia seperti kita gitu ya Pak ya. Manusia pilihan Allah yang diberikan risalah atau wahyu dan diberikan kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Oh, Masya Allah ya. Jadi berat ya kalau untuk tugas Rasul mungkin ya, karena kalau untuk Nabi ya hanya untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian untuk Rasul karena dari segi bahasa juga ya, Rasul kan utusan ya mungkin. Jadi memang untuk disebarkan ataupun dikirim kepada salah satu ataupun beberapa golongan mungkinnya, dalam hal ini disebutnya umat mungkinnya. Seperti itu. Masya Allah. Jadi memang ketika kita ada perintah mengimani para Rasul, itu ketika kita nggak tahu nih nama-namanya, tugas-tugasnya, itu mungkin kurang iman ya kepada Rasul ya. Karena kalau kita membaca cerita Nabi dan Rasul, itu luar biasa sekali perjuangan para Rasul. Betul. Ada tantangan dalam setiap kaumnya, itu ada tantangan yang berbeda-beda itu. Iya. Karena memang tidak semua sama mungkin ya, tidak semua antara sama. Umat yang satu dengan yang lainnya ya punya karakter sendiri. Contohnya mungkin apabila sering mendengar tuh kisah Nabi Lut ya, itu kan Sodom itu kan terkenal ataupun kesohor yang memang dari segi dalam hal ini seksualnya gitu mungkin agak melenceng gitu ya. Mungkin ada yang homo ya, yang suka sama jenis ya. Itu kan tidak semua umat seperti itu, tapi Nabi Lut diutus kepada umat yang memang untuk hal seperti itu ya, diutusnya ya. Jadi memang sudah ada bagiannya sendiri-sendiri gitu ya, para nabi itu. Berbeda dengan umatnya Bani Israel mungkin ya, itu sampai berapa nabi itu Bu? Itu banyak sekali Pak. Banyak sekali ya. Musa itu dan nabi yang lain itu banyak sekali. Nabi Sulaiman, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, itu banyaknya pada kaum Bani Israel. Nah, berarti ciri-ciri umat yang diarahkan ya. Tadi saya sedikit singgung tentang materi yang sebelumnya gitu Pak. Iya. Kenapa sih dalam Al-Quran itu tadi dicantumkan khusus Bani Israel? Salah satunya karena Bani Israel adalah salah satu kaum yang memang keras. Jadi hatinya itu sudah keras Pak. Meskipun diutus beberapa nabi dan rasul, mereka tetap mengingkari. Sudah ada bukti, sudah ada petunjuk, mereka tidak mau. Malah ketika diberikan petunjuk seperti itu, mereka semakin membabi buta, membunuh para nabi dan rasul. Jadi diutus kembali para nabi dan rasul. Iya, untuk mengingatkan ya, tapi memang karena baung bedegong merenya eta teh Bani Israel. Makanya banyak nabi yang diutus untuk meluruskan ataupun memperbaiki
umat Bani Israil seperti itu ya, Insya Allah ya. Nah itu mungkin menjadi pembelajaran nih ya untuk kita semua ketika misalkan ada kalau di kita kan istilahnya ada wali kelas ya, ada wali kelas. Nah wali kelas itu sebagai utusan mungkin utusan bukan Allah ya, tapi sekolah untuk mengurus suatu kelas ya. Nah itu umatnya tuh kelasnya itu ya tadi ya, itu, ya. Kalau misalkan mengimani Nabi dan Rasul dalam hal ini mungkin lebih ke pengertiannya, artinya itu insya Allah ya nanti ketika wali kelas memberikan petuah, memberikan nasihat kepada para anak-anak di kelasnya, kalau misalkan nanti iman ya, dalam artian di sini kita melihatnya mencerminkan dari iman kepada Rasul ya, insya Allah pasti bakal nurut. Ya, aduh, abi mah sieun Pak disebut Bani Israilnya, kunaon gitu. Nya pas setahun ganti wali kelasnya 10 kali, waduh ya, tiap bulan udah ya. Nah, itu kan juga jadi semacam berarti kita harus benar nih ya. Sebenarnya kita bisa harus belajar dari ini ya Pak gitu ya Pak seperti ya. itu. Jadi sebetulnya banyak kok. Ya, dari materi-materi yang sudah dibahas kemarin apabila disinggungkan, apabila di cocok-cocokkan lah ya dengan kehidupan kita sehari, itu banyak sekali ya yang memang cocok ya seperti itu. Nah yang tadi aja contohnya ya yang wali kelas tuh ya. Kenapa misalkan ada juga seperti itu ya, alhamdulillah ya di sekolah ya, kita nggak ada ya, jadi satu kontraknya itu 1 tahun ya, alhamdulillah kuat-kuat semua ya, berikan amanat gitu wali ya kelasnya ya sabar ya, kemudian kuat ya menghadapi para anak didiknya, alhamdulillah ya anak didiknya juga mau ya diberikan nasihat, diberikan wejangan ya, diberikan arahan, dan itu bukan untuk diri wali kelasnya itu sendiri kok ya, itu untuk kebaikan anak-anak ya, untuk kebaikan juga sekolah pastinya ya, karena kan memang membawa nama baik sekolah seperti itu. Nah ini kalau misalkan dibahas nih ya secara perinci itu wah ya, pasti nyerambung lahnya kayak itu kan dia seperti itu. Nah itu mungkin. Nah untuk ada yang bertanya nih, misalkan ketika membaca modul itu Pak, yang kita tahu kan Nabi itu ada 25 ya. Nah ini kenapa nih ada ditulis di sini ada 124.000 Nabi ya yang diutus Allah di muka bumi ya. Nah itu mungkin jawabannya tadi ya Bu. Yang mana? Yang pengertian atau perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul ya. Jadi Nabi mah dikasih risalahnya itu untuk sampaikan kepada umat dirinya sendiri ya, Nabi mah ya. Ya. Nah untuk Rasul ya 25 Nabi Rasul yang wajib diketahui itu untuk disampaikan kepada umatnya seperti itu ya. Jadi ini menjawab pertanyaan langsung nih ya. Loh, kok Nabi katanya 25 tapi di sini banyak banget sampai 1000-an. Nah jawabannya memang Nabi itu banyak ya. Nabi-nabi yang tidak tercantum dalam Al-Quran juga banyak sekali ya. Jadi memang bahkan Nabi 25 juga ada yang enggak tercantum nih ya di Al-Quran ya. Nah jadi nanti misalkan kalau penasaran ya dicek aja ya. Kalau misalkan nih siapa Pak nanti yang malas baca Quran ya, dicek aja ya, silahkan nih buat para siswa yang penasaran apakah benar ya semua Nabi dan Rasul itu ada yang enggak dicantumkan dalam Al-Quran nih, silahkan dicek ya, dibaca Al-Qurannya, belajar juga ya seperti itu. Banyak kok banyak kok yang ayat yang membahas tentang, menceritakan tentang para nabi, bahkan ada nabi yang dikasih nama surat ya, seperti Yusuf ya, Muhammad ya, Nuh, itu kan banyak lah ya. Jadi itu bisa dibaca ceritanya ya, kemudian mempermudah ya. Ada yang cocok nih dengan kehidupan kita nih, contohnya kesabaran Nabi kecerdikan Nabi Ibrahim
ya ketika pada waktu itu masih kecil, ya itu udah berani apa namanya menggal berhala-berhala itu ya, padahal ya. Ayahnya seorang itu ya pembuat ya, itu malahan mah wah lamun ayeuna mah merenya ustad merenya apa namanya pemuka agama mungkin ya kalau sekarang mah. Tapi Nabi Ibrahim kecil itu berani ya untuk apa namanya memenggal berhala yang dibikin iya ya? Ayahnya. Tapi karena memang cerdik itu dalam kisah dikatakan setelah dipenggal tuh semua berhalanya itu kampak yang dipakai buat menggal berhala itu oleh Nabi Ibrahim kecil itu digantung di salah satu apa namanya patungnya ya. Nah ayahnya masuk tuh ke rombongan berhala, alah iya kusaha cenanya mun bahasa Arab mungkin ya oh apa namanya ini berhala kesayangan kita ini sama siapa di apa namanya dipenggalin gitu. Tuhannya nah, gitu ya, Tuhannya ya ada satu berhala yang nggak buntung kepalanya itu ya yang ada kampaknya ya mau nyalahin Ibrahim ya. Ibrahim langsung lah itu tanya aja ke berhala yang itu kan masih utuh bawa kampak juga, barangkali iri mungkin sama yang lain ya. Jadi si berhala ini memenggal berhala yang lain. Apa jawaban ayahnya? Mikir nak mana mungkin batu bisa bergerak ya, bisa ini bisa itu ya. Nah dibalikin lagi tuh, nah, kenapa ayah menyembah hal yang diam gitu ya, yang bisa ngasih kita manfaat, yang ngasih kita sesuatu. Nah dari situlah mungkin pelajaran yang kita ambil, sebetulnya dakwah apa namanya untuk meluruskan keyakinan kita itu banyak caranya. Iya, betul sekali, ya Pak. Tidak perlu dengan kekerasan nih. Wah kalau misalkan ada berhala penggal ya udah aja itu. Islam tidak seperti itu. Islam tidak seperti itu ya. Diajarkan dari Nabi Ibrahim kecil ya, itu apa namanya bapak para nabi itu diceritakan harus pakai ini nih cerdik otak ya biar nanti elegan gitu dalam berdakwahnya. Nah, mudah-mudahan gitu ya, Pak. Pintar gitu ya. Nah ini juga di apa namanya disinggung dalam sifat-sifat yang dimiliki para nabi dan rasul. Apa aja Bu kira-kira Bu? Ya, sidik. Oh, sidik itu apa? Benar gitu, berbicara benar. Setiap yang dikatakannya benar. Ya. Tabligh menyampaikan. Contohnya para nabi dan rasul para rasul ya, Pak, diberikan wahyu, kemudian disampaikanlah kepada umatnya. Jadi wajib menyampaikan ya. Menyampaikan. Masyaallah. Amanah dapat dipercaya. Iya. Malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan kitab kepada para rasul, dan para rasul pun menyampaikan amanah tersebut kepada para umatnya. Itu salah satu bentuk contoh real bahwa apa namanya beliau itu amanah. Para jadi rasul tidak itu disembunyikan, tidak dikembang-kembangkan ya, dalam artian tidak di apa namanya tidak ditambah-tambahkan kata-katanya ya. Masya Allah ya seperti itu. Kemudian patona itu pintar. Tadi salah satunya contoh ringannya seperti tadi gitu. Jadi melakukan sesuatu harus dengan kecerdasan, tapi benar gitu Pak, kecerdasan dalam yang lurus gitu. Iya. Ya. Nah, ini juga mungkin dari keempat sifat Rasul yang dimiliki itu bisa juga kita apa namanya kita terapkan, apalagi nih kita sebagai pendidik ya perlu juga memiliki role model ya, role model gitu. Di sini kita nggak usah jauh-jauh lah ke siapa-siapa mungkin ya Bu ya. Ada Rasul, ada Nabi ya. Kita juga sering baca Quran, kita juga sering baca artinya. Insya Allah ya di situ banyak sekali contoh-contoh bagaimana cara kita menghadapi kaum yang baongnya, menghadapi kaum yang sombong ya, menghadapi kaum yang wah banyak lah ya. Di sana mungkin kita bisa wah ini mah kita nih masuk ke kelas yang memang hiperaktif nih ya. Wah ketika ngajar teh aya nu belencong nyata. Kita harus sidik amanah tabligh patona ya. Harus cerdik juga ya cerdik, Pak, kita ya, bagaimana mengatasi siswa seperti itu gitu ya. Wah cerdik ya udah we kita ikut gumpat nya. Iya mah cenah non teh belajar teh enggak apa namanya teh enggak bisa diam ya. Udah kamu diam, jangan disuruh diam ya. Kalau memang anaknya pengen gerak ya udah kita kasih gerakan aja.
Oke, untuk sekarang kita belajar outdoor di lapangan gitu ya, ya. Juga ya Pak. Di lapangan kita kasih tuh kuis-kuisan atau gitu materi yang sesuai dengan kondisi dia gitu Pak. Gitu ya. Misalnya apa ya praktek gitu ya Pak, praktek tawaf gitu ya Pak ya. Tawaf ya, manasik lah nya, sa'i gitunya. Yeah. Misalkan wah ya budak yang nanti ngalemparan wae kertasnya kayaknya ayo orang praktek jumroh. Nah, gitu ya, betul sekali Pak. Itu kan nanti kearahkan ya. Keinginan mungkin ya di kelas jenuh mungkin ya Bu. Tidak membunuh karakter siswa gitu ya. Ya, tidak membunuh karakter siswa yang memang punya ciri khas yang unik ya siswa itu. Anak itu kan memang beda-beda ya. Sekelas teh dari 20 orang teh mungkin 20 karakter dan 20 sifat. Ya, bukan sifat Allahnya 20 sifat Allah. Tapi sifat yang memang ada yang pendiam, ada yang sukanya teh menyendirinya, tapi gak diam ya, suka baca-baca, misalkan suka main game, ada yang suka jajan, ada ya. Itu kalau misalkan kita sebagai pendidik menerapkan 4 sifat Rasul, itu insya Allah ya mungkin dalam perjalanan mendidik anak itu selalu diberikan jalan ya, seperti itu. Nah itu mungkin 4 ya masuk pada sifat ya, seperti itu. Nah di sini juga ada prinsip-prinsip keimanan kepada Rasul yang wajib kita taati atau lakukan ya. Yang pertama, setiap mukmin wajib beriman kepada Rasul Allah ya. Jadi di sini kenapa mukmin ya, bukan muslim? Karena kalau misalkan mukmin itu kan berarti sudah memiliki keimanan ya, punya gelar beriman ya. Kalau muslimah orang Islam mungkin ya masih proses kepada keimanan ya, seperti itu. Nih kalau mukmin mah wajib ya beriman kepada Rasul ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 177 dan 285 di sana ada ya yang menjelaskan tentang orang mukmin itu wajib untuk mengimani para nabi dan rasul. Kemudian sebagian rasul ada yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an, ada juga yang tidak disebutkan ya. Tadi sudah dibocorkan sedikit ya. Misalkan penasaran nih mungkin bisa dijadikan tugas mandiri ya, tapi bukan dari guru ya, dari saya atau dari ibu atau dari Sategar, tapi mungkin untuk dirinya sendiri lah, silahkan ya, daripada ada kerjaan atau misalkan ada punya waktu luang nih ya, daripada ngapain yang gak manfaat, baca Quran atau misalkan tugas ini nih, cari nama nabi yang tidak ada dalam Al-Quran dan 25 nabi yang ternyata ada dalam Al-Quran tapi tidak tidak masuk ke dalam 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui itu ya, seperti itu. Kemudian setiap umat sebelum Nabi Muhammad SAW pasti ada rasulnya ya. Jadi setiap di muka bumi ini ya yang ada umatnya itu pasti Allah mengutus satu orang rasul ya, seperti itu. Jadi kita sebagai umat muslim harusnya lebih berbangga diri ya, apalagi kita umat akhir zaman Rasulullah itu kita udah tinggal ambil manisnya. Perjalanan kita alhamdulillah melanjutkan perjuangan Nabi ya dan Rasul. Ketika kita membaca riwayat-riwayat Nabi atau sejarah Nabi itu wah luar biasa sekali ya. Dimulai ada yang berani untuk membakar seorang nabi, siapa Bu? Nabi Ibrahim ya. Aduh, ngeri juga ya. Kita lihat juga waktu pernah lihat di berita Bu, ada seorang yang teknisi amplifier masjid itu yang dia bakar hidup ya. Pak, nah, betul. Viral ya Pak ya. Itu kan aduh ya, apalagi waktu itu zaman Nabi itu mah sengajanya kayak di kayak api unggun mungkin ya dalam ilustrasinya. Iya itu Masya Allah ya. Jadi memang perjuangan Nabi Rasul itu tidak semudah sekarang mungkin ya. Kalau sekarang karena kita sudah memiliki ilmunya, sudah dapat buku pedomannya Al-Quran, itu tinggal kita baca aja ya buku panduannya, insya Allah itu dipermudah ya, seperti itu. Nah, lanjut Bu. Semua nabi dan rasul adalah pria. Ya.
Ya, Nabi kita ketahui apa ya? Betul. Beberapa, jadi tidak ada wanita gitu Pak? Iya, ya semuanya Nabi dan Rasul itu adalah laki-laki ya. Ini bukti dari betul-betul ya Islam itu ataupun Allah ya dalam hal ini bukan main-main nih ya dalam membentuk ataupun mengutus suatu atau seseorang Rasul ya. Ini kalau misalkan kenapa nggak ada perempuan ya, pada waktu itu laki-laki saja ketika diutus ke suatu kaum ya Rasul itu banyak sekali ya hinaannya, kemudian cercaan dan sebagainya. Gempa ya? Kayak gempa nih. Insya Allah. Nah, itu kalau misalkan perempuan ya, bukan berarti mendiskriminasi perempuan ya. Pada zaman itu perempuan itu banyak sekali ya model ataupun cara penindasannya ya. Untuk itu dalam hal ini Allah dengan kekuasaannya, dengan itu menjadikan kita suatu pelajaran ya. Semua yang diutus itu adalah seorang laki-laki ya. Kita bayangkan saja nih laki-laki pilihan ya, yang laki terbaik pilihan di kaumnya. Nah seperti itu ya. Jadi nggak sembarangan Allah mengangkat ataupun menjadikan atau melantik lah ya, melantik seorang utusan untuk diutus di kaum itu. Ya nggak sembarang misalkan ada ini mah yang sering doa saja, mungkin masih ada yang lebih baik lagi dalam berdoanya ya. Sodakohnya mungkin ada yang lebih baik lagi ya sodakohnya. Ada sodako yang ikhlas ya, ada sodako yang pengen incar popularitas ya, ada sodako yang itu kan banyak sekali beda-bedanya ya. Nah di sini Allah betul-betul ya seleksinya seleksi ketat lah ya, menunjuk suatu ataupun seorang Rasul pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu Bu. Kemudian Bu, misi setiap Rasul adalah sama, yaitu menyampaikan ajaran tauhid dan menegakkan keadilan serta derajat yang sama di tengah masyarakat. Masya Allah ya. Jadi memang satu ya tujuan para nabi dan rasul itu. Beberapa minggu yang lalu nih Pak, sedikit saja. Jadi kemarin kita bahas tentang kitab-kitab Allah gitu Pak. Jadi dalam kitab-kitab Allah itu yang kita tahu namanya ya Pak ya, kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, adapun suhuf Ibrahim. Jadi ada beberapa nabi yang mendapatkan suhuf gitu ya Pak. Lembaran. Jadi ada yang bentuk kitab, ada yang berbentuk kitab, ada bentuk lebaran. Ini juga mungkin untuk para harajan satu ya, para siswa-siswi juga perlu tahu juga nih, ada yang semacam kalau ada yang gini mungkin ya bentuknya teh. Nah, ada juga yang sudah dibukukan lembaran seperti itu ya. Oke, lanjut Bu. Nah, jadi dalam isi dari setiap kitab itu itu berbeda-beda Pak. Dari Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad itu berbeda-beda. Kemudian yang terakhir itu ada Al-Quran, yaitu menghapus semua isi dari kitab-kitab yang sebelumnya. Namun dari setiap kitab-kitab tersebut ada yang sama, yaitu tadi satu, yaitu untuk memperintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid ya. Tauhid. Dan misi itulah yang dibawa oleh para rasul ke muka bumi itu seperti itu. Jadi ada yang bertanya, Islamnya berarti muncul di Nabi Adam atau dari mana Bu? Kenapa? Misalkan ada yang bertanya, Islam itu Pak berarti munculnya ketika kapan? Ketika Nabi Adam itu sudah ada Islam. Jadi Nabi Adam itu ataupun Nabi Idris dan seterusnya sebelum Nabi Muhammad itu ngajarin apa aja sih Pak? Apakah ngajarin Islam atau ngajarin apa? Ya, ternyata mengajarkan itu tadi ya, tauhid ya. Jadi menyuruh untuk menyembah meskipun belum ada gitu ya Pak ya. Cara beribadah cara khusus belum gitu belum ya Pak ada. dulu. Itu mungkin tapi perintahnya itu tadi. Perintah mengesahkan Allah ya Pak. Karena mungkin waktunya lama ya. Merintah untuk mengesahkan Allah saja itu dari mulai Nabi Adam ya sampai Nabi Isa itu baru bisa ketika Nabi Muhammad SAW. Dan ini kan dari Nabi pertama esahkan Allah, kedua esahkan Allah, terus aja ya, banyak yang nggak nurutnya ya. Nah itu berapa tahun ya panjang waktu perintah tauhid
Nah, itu ketika sekarang Nabi Muhammad alhamdulillah sudah kita rasakan ya, tauhid dalam artian ajarannya ini yang memang lebih benar ya. Nah, ini ketika ada yang mencoreng, ketika ada yang menghinakan, itu Masya Allah ya, sekarang juga kan lagi ramai tuh Bu. Di beberapa tempat ada yang memboikot produk-produk Prancis ya. Dikenakan ada kejadian itu, ada warga Prancis yang menghina ataupun membuat karikatur Nabi Muhammad SAW ya, dan presidennya membela warganya. Nah, menjadi suatu menjolak emosi ya untuk para umat Islam ya. Dalam hal ini kita memang perlu ya dan wajib membela Nabi Muhammad SAW ya. Nah, bukan berarti mengajak kepada hal yang seperti apa, tapi ini mengajarkan kita itu Nabi yang mulia ya, Nabi yang Allah sudah maksum ya. Allah sucikan semua dosa-dosanya. Ada orang yang berani ya untuk menghina, merendahkan Nabi Muhammad SAW ya. Masya Allah, hati kita harusnya sakit ya, teriris. Nah, kalau misalkan ada rencang satuhu yang ketika mendengar berita tentang pelecehan ataupun menghinakan Nabi Muhammad SAW, tapi hatinya santai-santai wae ya, diam-diam baik. Nah, harus diperiksa ya Pak. Kenapa hati-hati gitu ya? nih, diperiksa aja nih ya. Jangan ke dokter ya. Ini Pak baik-baik aja Pak hatinya Pak, kenapa? Betul Pak. Ini keimanannya. Barangkali mungkin, keimanannya sedang sakit gitu Pak. Betul sekali ya. Karena memang mohon maaf nih ya, kalau misalkan menyinggung nih, misalkan ada fans boy band ya, misalkan negara mana lah, ada membernya tuh ya atau anggotanya yang dihina, dilecehkan, wah itu fansnya ya, kalau misalkan di sosial media ya nyerangnya sampai mungkin lupa orang tua ya, orang tua mungkin di rumahnya santai-santai wae gitu ya, ketika diinikan orang lain kok sampai seperti itu ya. Tapi Nabi Muhammad ketika dilecehkan kok ini diam-diam saja nih ya, kayak nggak ada apa-apa. Nah, ini perlu diperiksakan ya. Bisa saja mungkin iman kepada Rasulnya atau iman kepada Nabi Muhammad ini ya sallallahu alaihi wasallam kurang nih ya. Jadi ingat Bani Israel ya Pak ya. Bandel gitu ya Pak. Itu ya yang saya masukkan teh. Jadi saya juga ngeri nih ya. Ini hati-hati sekali. Itu aja indikatornya. Ya, kalau misalkan kok ada yang menghina teman kita berani, tidak simpati ya Pak. Kita ini ya, berarti kita sayang nih ke teman kita ya, atau kita hormat ke orang tersebut. Tapi ketika ada orang yang menghina orang tersebut, kita santai, berarti kan kita nggak ada apa-apa ya, kita tidak ada hati dengan orang tersebut ya. Di sini bukan jauh gitu ini ya, jauh lah hatinya. Nah, ini juga terjadi nih ya ketika Nabi Muhammad ini juga mungkin kalau bahasa ininya mungkin ini suatu ujian nih untuk para umat Islam ya. Lagi seleksi nih ya, siapa saja umat Islam yang memang pada saat ini yang cuek, diam-diam saja, atau yang memang mendoakan atau bahkan berani ya untuk memberikan aksi ya, tapi bukan aksi yang memang kekerasan ya, memberikan banyak cara ya Pak, banyak cara ya, banyak cara pokoknya. Jadi jangan seperti yang tadi itu ya, main babi buta menyalahkan orang lain. Ini kita harus patonah nih, harus cerdas ya, seperti itu. Selanjutnya Pak, para rasul diutus untuk dipatuhi dan ditaati oleh umatnya. Karena para rasul sebagai suri tauladan ya Pak ya. Jadi betul, bagi umatnya sebagai suri tauladan, di mana di umat ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Nah, para nabi dan rasul pun membawa perintah dan larangan bagi umatnya agar ditaati gitu Pak. Iya, betul. Apa yang diinginkan Allah melalui wahyu tersebut, kemudian para rasul disampaikan kepada umatnya itu agar ditaati, agar dilaksanakan. Iya. Jadi memang ada tugas pokok ya, tugas pokok, tidak hanya menyebarkan kebaikan, memberikan contoh ya. Dan kalau misalkan siswa yang sudah memegang modul itu, kalau membaca di sini ada ya tentang tugas-tugas para nabi. Ternyata yang pokoknya itu adalah untuk meluruskan ya keajaran
tauhid ya, dan itu wajib ditaati oleh kaum tersebut ya, insyaallah seperti itu. Nah kemudian di sini juga ada subjudul ya mungkin ya, ada Nabi Isa dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Nah di sini silahkan dibaca subjudul ini ya, barangkali juga sebagai referensi bacaan ketika siswa-siswi ketika terbentur oleh pertanyaan yang menjebak nih ya. Nabi Isa kan pada saat ini ada kepercayaan ya, ada kepercayaan itu diangkat sebagai atau dijadikan sebagai Tuhan ya. Nah daripada debat kusir, tidak ada sumber-sumber ya, nanti mungkin di kesempatan yang lain dikarenakan ini kalau misalkan dibahas juga tidak akan cukup waktunya ya. Ini biasanya kita di kelas ya, karena memang agak sensitif. Yang pertama, yang keduanya ini lebih ke sejarah ya, lebih ke bagaimana pada waktu itu ceritanya nih ya, kok bisa-bisanya nih Nabi Isa itu ada yang mengklaim dijadikan sebagai Tuhan, bukan utusan Allah. Kan beda ya, ada utusan Tuhan dan ada Tuhan ya. Nah di sini mungkin ketika dibaca kemudian dibahas langsung ya di waktu yang nanti kita akan berikan itu, insya Allah ya tidak ada lagi yang terjebak ya kepada area-area tersebut seperti itu. Dan sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus mengimani juga bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir ya, tidak ada Nabi selain ataupun setelahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu keistimewaannya Pak. Jadi untuk Nabi Rasul-Rasul, Nabi-Nabi atau Rasul sebelum Nabi Muhammad itu diutus untuk umat khusus gitu Pak. Iya, iya. Jadi untuk misalnya Nabi Musa untuk umat ini, Nabi Isa untuk umat ini gitu ya. Tapi untuk Nabi Muhammad itu sangat istimewa Pak. Wah, luar karena biasa, ya. Ditugaskan atau diutus untuk seluruh umat manusia. Ya, tanpa terkecuali. Jadi manusia ya, kalau misalkan bukan manusia ya. Bukan manusia ya silakan saja ya. Tapi ini kan umat manusia, berarti kita dari zamannya Nabi Muhammad masih ada ya, masih hidup sampai mungkin hari kiamat itu kita jadi umatnya Nabi Muhammad suatu Masya Allah ya. Mungkin ketika di zaman Nabi Musa umatnya tidak memiliki gelar umat Nabi Muhammad ya, karena mungkin pada waktu itu masanya atau eranya era Nabi Musa. Nah kita Nabi Muhammad telah tiada pun ya, kita masih diakui ya, masih di dipikanya ya, bu Nabi Muhammad SAW ya, Masya Allah. Gitu, Pak. Wah jadi rindu ya. Jadi rindu Rasulullah SAW. Nah kemarin kan ada kegiatan ataupun ini bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW ya. Di waktu tersebut silakan ya diisi dengan berbagai macam hal yang berkaitan dengan atau menunjukkan diri rindu kepada Rasulullah SAW. Sekali cara ya Pak ya. Ngomong tentang keistimewaan Nabi dan Rasul itu ada 5 Nabi dan Rasul ya Bu ya, yang diberikan keistimewaan itu ya. Apa Bu? Ulul Azmi. Wah, Ulul Azmi ya. Ulul Azmi itu apa Bu pengertiannya? Ya para Nabi dan Rasul yang diberikan keteguhan hati, diberikan kesabaran dan istiqomah gitu Pak dalam menjalankan tugasnya tersebut, tak putus asa gitu. Wah, jadi memang betul-betul yang sudah yang sudah tingkat tinggi lah ya, sabar tingkat tinggi ya, mungkin tabah tingkat tinggi. Masya Allah, siapa aja itu Bu yang diberikan gelar? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menjalankan misinya, jadi banyak sekali rintangan, kemudian diuji kesabarannya. Seperti Nabi Ibrahim ya Pak ya, diuji dengan sangat nih Pak. Kita ketahui ada yang disebut dengan hari kurban itu Pak ya. Salah satunya muncul karena adanya kisah fenomena ataupun kejadian Nabi Ibrahim yang diberikan perintah untuk
menyembelih anaknya. Padahal sudah berapa puluh tahun beliau itu tidak memiliki keturunan. Seorang istrinya sudah tua, Nabi Ibrahim sama sudah tua, tapi tetap memohon karena sabar gitu ya Pak. Setiap hari itulah bukti bahwa orang yang beriman kepada Allah selalu berdoa gitu Pak ya. Betul. Ya. Jadi orang yang tidak berdoa itu sombong katanya Pak. Iya ya. Jadi ciri-ciri ini ya. Jadi ciri-ciri gitu. Ciri-ciri ya kalau misalkan kita udah males doa ya, udah sholat ya, Allahu Akbar, tahiyat, salam plong ya, salam plong. Nah, berarti sombong ya. Kan Pak sholat ya, kan sholat berdoa ya, tapi kan ada waktu, Allah memberikan waktu setelah sholat itu untuk dikabulkanlah beberapa banyak doa ya. Nah, itu pergunakan dengan baik. Ini mau makannya tinggal belum, mau berangkat ke kantor tinggal gerung ya, ke doa dulu dan apa. Nah, itu juga mungkin hati-hati ya, sombong mungkin ya Bu ya. Bisa dibayangkan ya Pak ya, ingin memiliki keturunan, kemudian diberikan gembira ya Pak ya, sangat gembira gitu ya. Tapi sudah anaknya sudah beranjak dewasa gitu ya Pak, sudah lama memejehna gitu Pak, kesep gitunya mohon. Nabi Ismail teh di warang di sembelih. Nah, Masya Allah. Sedih ya Pak ya. Tapi diuji itu Pak ya. Iya, betul. Tapi karena keimanannya yang sangat kuat, maka Allah ganti dengan kebahagiaan yang lebih baik. Maka cukuplah Ismail, maka gantilah dengan hewan kurban. Itu ya. Cukuplah Ibrahim ya. Gitu ya. Iya. Jadi itu sampai sekarang juga yang melaksanakan kurban itu berbangga diri dalam artian berbahagia ya. Bisa merasakan ya sekarang aja dalam kurban ya dia beli berapa juta, berapa ratus ribu, sembelih bagi ya. Nah itu mungkin lebih dari itu ya perasaan Nabi Ibrahim pada waktu itu ya. Kalau misal kita mungkin beli kambing buat kurban, dapat disembelih bagi aja. Nah ketika Nabi Ibrahim itu bukan kambing ya, mungkin anaknya, Masya Allah ya. Jadi memang betul-betul ulul azmi itu adalah pilihan-pilihan Allah Rasul yang memiliki keteguhan dan kesabaran hati, Masya Allah ya. Nah itu untuk para siswa rencana 1 semua dihafalkan ya, kemudian dibaca nih, kok bisa nih 5 nabi ini diberikan gelar ya. Nabi Nuh kenapa, Nabi Ibrahim tadi udah ya sedikit, kenapa Nabi Musa kenapa. Nah silakan dibaca ya, banyak sekali buku-buku yang menceritakan ataupun yang memiliki konsentrasi di dalam menceritakan nabi dan Rasul ya, sebagai bentuk keimanan juga ya, seperti itu. Nah oke, di bagian terakhir ya sebelum nanti penutup ya, implementasi lebih ya di sini contoh perilaku beriman kepada Rasul nih ya, kita dipoinkan saja di sini, menjadikan Rasul sebagai uswah. Ya, apa itu uswah Bu? Contoh. Nah, jadi tadi ya idol, ya nggak perlu ke jauh-jauh ke mana ya, literasi ke pakai buku yang dari mana, dari negara mana. Al-Quran itu banyak sekali menceritakan tentang Nabi dan Rasul dan juga menceritakan tentang kehidupannya. Ya, tidak hanya perjuangannya saja, ya dari mulai kecil sampai dewasa sampai diberikan wahyu dan sebagainya. Itu banyak sekali yang bisa diambil. Ada berpakaian, meskipun para nabi dan rasul laki-laki ada berpakaian pun untuk perempuan ada ya Pak ya. Betul. Dilihat dari istrinya gitu ya. Betul seperti Aisyah sekali. Semua ya ada di sana. Pokoknya di lingkungan Nabi Rasul itu bisa kita lihat, kita ambil contoh ya, seperti itu. Nih yang merasa ganteng juga nih ya, duh saya ganteng nih ya. Terus aku harus gimana nih ya? Nah, jangan bingung-bingung ya, baca aja surat Yusuf ya. Itu bagaimana Nabi Yusuf itu menjaga sekali kehormatan, menjaga sekali kehormatan orang lain ya, perempuan lama ini. Itu tidak karena punya paras tampan ya, seenaknya saja ya, seperti apa. Nah, Nabi Yusuf itu bahkan ketika digoda gak mau tuh ya, menghampiri pada waktu itu Zulaikha ya, yang menggoda ya. Itu bisa kita ambil pesannya ya, ibrohnya seperti itu. Yang kedua, meneladani perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini sudah dijelaskan tadi ya. Pokoknya banyak kok cara-caranya, dari mulai yang level
ringan ya sampai level tertinggi, itu banyak sekali ya yang bisa kita teladani dari perilaku para rasul. Kemudian mengaplikasikan sifat-sifat rasul dalam segala sendi kehidupan ya. Ditekankan lagi, dalam segala sendi kehidupan ya. Dan hal ini di mana saja, ya, apa saja, ekonominya, politiknya, kemudian apalagi pergaulan ya sehari-hari, pergaulan dengan lawan jenis, kemudian pekerjaan, tentu ibadah ya Pak ya. Ibadah apalagi ya, itu banyak sekali yang bisa kita ambil referensinya ya. Wah ini mah ketik-ketik nabi, ketik-ketik rasul, ketik-ketik agama dibawa teh. Sedangkan itu yang harus kita bawa terus. Ketika kita jauh dari agama ya, maka ya tunggulah saja itu kehancuran ya. Bagi-bagi waris ya, kalau kita tidak merujuk kepada pedoman ya, tunggulah nanti ya suatu hal yang nanti bisa mungkin menghancurkan suatu keluarga ya, seperti itu. Kemudian selalu berjalan lurus seperti yang dilakukan para rasul sehingga tercapai kesuksesan di dunia dan di akhirat. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa selalu berjalan lurus? Ada Bu tipsnya Bu. Simple Bu. Bawa terus agama dalam kehidupan kamu, itu aja Bu. Ya, selama agama dibawa terus ya dalam segala aktivitas kamu ya, dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu insya Allah ya. Mau jajannya, aduh ada 1.000 ya, tapi lapar nih, bilang ambil nama 1, bayar nama 1.000 ya. Ini kalau misalkan aduh bawa sana, mencuri itu adalah perilaku yang tidak apa-apa, dosa kecil tuh nggak boleh. Pak ini cuma punya 1.000, belinya 1 aja bala-bala. Lah kenapa? Lapar? Iya lapar. Ini aja tuh kan dikasih ujung-ujungnya. Ada jalannya. Ya, ada jalannya ya. Itu rezeki kita ketika dapat 5 itu ada 2 cara. Ya Allah tuh udah ngasih tuh 5 ya. Di dalam suratannya, anak ini akan dikasih 5 bala-bala nih. Ini contoh ringan aja. 5 bala-bala. Nah, ketika mau mau action, saya punya 1.000 nih, cuman cukup 1 bala-bala nih ya, harganya 1.000 nih. Gimana ya? Nah, kalau misalkan kita beriman kepada Allah, itu pasti kita akan ya udahlah, ya dari rezeki mah di mana aja, ya udah. Kalau misalkan kita tergoda, itu kita akan tetap mendapatkan 5 bala-bala. Yang 1 mah karena godaan setan, sesuai dalam haji, dahar 5 ngaku hiji gitu. Ada yang memang ketika jujur, Pak ini 1.000 beli 1, nah 1 menikah kagok nyapa taya atos Pak, oh gitu ya tuh ya, opat deh ya keraata 5 jadi tuh tetap 5 yang kita dapatkan. Jadi pokoknya jangan hariwang ya jangan khawatir kepada hal yang rezeki seperti apa, Allah sudah yang ngatur, Allah sudah ada yang nentuin gitu. Jadi tinggal kitanya nih, apakah kita akan terbawa oleh godaan setan atau kita akan tetap ya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Nah, itu mungkin ya yang lurus teh, jadi harus sesuai dengan syariat Islam. Yang terakhir, selalu tabah dalam menghadapi berbagai cobaan seperti tabahnya para rasul ya. Tentunya tabah itu tidak semudah yang tulis dalam buku ya. Tabah itu latihan, skill ya. Tabah mah nggak cukup diuji sekali lulus, enggak. Mungkin seumur hidupnya mungkin ya. Ketika beres masalah cek kasih lagi ya Allah naon di ieu nya teh ujian sok jang bereskeun ujianna. Oh siap ya Allah, harus dihadapi ya, terima hadapi. Ulah ya Allah kumaha, diam, enggak ada ikhtiar, teu doa kalau nyalahkeun keadaan, itu juga kabai ya, seperti itu. Jadi kita putus asa ya, wah udah itu mah ya tamat. Nah, di bagian terakhir Bu, silakan Bu. Perilaku yang mencerminkan penghayatan iman kepada Allah. Ya. Ini tidak jauh dari tadi Pak, menjadikan sifat Rasul sebagai sifat dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Siti Aisyah pernah ditanya bagaimanakah akhlak Rasul. Kemudian Siti Aisyah menjawab, akhlak Rasul itu semuanya dalam Al-Quran. Jadi karena apa? Karena apa yang berada dalam Al-Quran sudah dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Ini sebagai suri tauladan baik gitu ya Pak ya. Betul. Jadi segala sesuatu harus bersumber dari Al-Quran
Dan kenapa para rasul? Karena rasul itu pembawa risalah kitab-kitab gitu Pak. Kemudian apalagi perilaku yang mencerminkannya? Kedua adalah menjalani hidup berlandaskan norma hukum atau wahyu, yaitu setiap kaum berbeda kitabnya kesana gitu ya Pak ya sumbernya, dan kita sebagai umat muslim bersumber pada Al-Quran, wahyu Al-Quran. Betul. Kemudian ketiga, meyakini keberadaan para rasul secara keseluruhan. Jadi jangan setengah-setengah seperti Bapak tadi, ada Nabi Isa misalnya, yang begini, Nabi Isa tidak. aja ya, ada yang Nabi Musa aja ya. Itu harus seluruhnya diimani dan karena tidak dikatakan orang yang beriman atau bertakwa jika dia tidak mengimani para rasul. Para rasul. Jadi banyak semuanya. Ya. Bukan rasul satu ya. Baik. Kemudian membekali diri dengan sebaik-baik bekal, yaitu kehidupan yang dilandasi ketakwaan. Tetap ya Pak, tauhid tetap harus ada. Iman kepada Allah, kemudian ini rukun iman tadi, iman pada Allah, malaikat, kitab, kemudian rasul. Jadi bertahap. Ya, ada tahapan. Semuanya harus ada. Betul. Kemudian setiap orang itu pasti ada kesalahan. Dan di mana manusia karena banyak melakukan kesalahan, maka Allah itu mengutuslah para rasul. Sebagai apa? Untuk tadi Bapak kembali kepada jalan yang lurus. Gitu ya. Agar lurus kembali gitu ya. Gitu ya. Nah, betul. Ditegur gitu ya, dengan ada teguran. Ada komunikasi gitulah, seperti itu. Barangkali itu Pak untuk perilaku yang mencerminkannya. Oke, alhamdulillah mungkin untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan meneladani para rasul. Itu sedikitnya sudah kita bahas bersama ya. Sedikit ya Pak ya. Sedikit ini wah kalau dijentrekan dibicarakan lagi banyak sekali ya. Nah, mungkin PR-nya atau tugasnya silakan kalau misalkan sudah membaca risalah ataupun cerita Nabi dan Rasul, satu dulu deh ya. Misalkan saya mah pengen mengikuti Nabi Yusuf deh misalkan ya. Kenapa? Karena merasa dirinya tampan misalkan ya. Banyak godaan Pak, sok cikumata Nabi Yusuf menghadapi itu. Atau Nabi Musa nih ya, dalam menghadapi pemimpin yang sangat jolim ya, sangat Firaun pada waktu itu ya. Tuh bagaimana caranya? Betul sekali, ya, sampai Nabi Musa itu bisa ya mengembalikan umatnya untuk mengesahkan Allah kembali seperti itu. Nabi Ibrahim sebagai orang tua ya, banyaklah ya yang bisa kita contoh seperti itu. Yang mudah-mudahan yang kita bagikan hari ini bermanfaat semua untuk Rencang Satuhu ya, khususnya untuk para siswa dan siswi SMK Negeri 1 Cisarua ya, seperti itu. Mungkin ada penutup dari Ibu? Penutupnya sebagai kesimpulan saja Pak. Baik. Hari ini kita sudah belajar tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah, meskipun memang sedikit dan kita terbatas oleh waktu, tapi intinya kita sebagai umat muslim harus mengetahui apa sih rukun iman tadi, karena sejak kecil kita sudah belajar rukun iman, dan hari ini kita menginjak pada rukun iman kepada Rasul. Bagaimana caranya? Yaitu tadi kita mengimani bahwa percaya dan yakin bahwa Allah telah mengutus para Rasul yang diberikan wahyu, kemudian disampaikan kepada umatnya ya keseluruhan. Jadi anak-anak jangan jangan setengah-setengah untuk belajar. Tidak hanya untuk sampai saat ini untuk belajar ini. Silakan anak kembali belajar. Maksudnya menambah ilmu yang lagi gitu Pak. Silakan belajar melalui buku atau internet yang lainnya. Sampai tuntas ya. Sampai tuntas. Silakan. Itu saja barangkali Pak. Oke. Baik, kita tutup saja. Ya, baik. Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi Ibu dan Pak Ustadz ucapkan mohon maaf juga ya Pak ya bila ada perkataan yang memang tidak berkenan di semua Rencang Satuhu. Baik, itu saja kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.